bangsa sudah terwujud di dalam masyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ditetapkan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu di wilayah-wilayah Nusantara ini ada beberapa nilai yang sudah dipegang teguh oleh masyarakatnya. Yang pertama ada percaya kepada Tuhan dan toleran, saling dalam gotong royong, musyawarah, dan solidaritas atau bersedia kawan sosial dan sebagainya. Selanjutnya, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaedah penuntun dalam bertindak, berpikir dalam kehidupan sehari-hari yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kita perhatikan pengamalan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Apakah nilai-nilai tersebut masih dapat dijumpai di tengah masyarakat atau nilai-nilai tersebut sudah luntur? Munculnya permasalahan yang menderai bangsa Indonesia seperti korupsi, disintegrasi bangsa, dan terorisme memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah mulai luntur. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan yang menderai negeri tercinta kita ini yang menunjukkan pentingnya pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya, apa itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk secara aktif untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai bidang studi masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal ini disebabkan karena perubahan dan infiltrasi dari budaya asing yang bertubi-tubi masuk ke bangsa Indonesia yang bukan hanya dalam pengetahuan dan teknologi, melainkan berbagai aliran dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat diperlukan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yang pertama dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, menguasai pengetahuan tentang berbagai masalah dasar kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan diatasi dengan melandaskan Pancasila. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga kita bisa mampu menfilter apa yang masuk dari bangsa asing ke negara kita sendiri. Selanjutnya, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Landasan historis merupakan landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah
kita dapat maknai bahwa sejarah memiliki peran penting dalam membangun bangsa, dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih baik di masa depan. Dari berbagai dalam peristiwa sejarah nasional dapat kita ambil beberapa hikmah. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan. Hal ini disebabkan karena pada masa itu masyarakat sangat mudah diperdaya, kurangnya persatuan dan masih bersifat kedaerahan. Dan karena dalam kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang persenjataan. Implikasi pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan motivasi dalam belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Sukanto menegaskan bahwa dalam pandangan sosiologis, dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial di masyarakat yang secara aktif akan disikapi dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu cirinya yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pendidikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di dalam hukum tersebut. Melalui pendekatan yuridis ini, kita sebagai mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus material. Selanjutnya ada sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik di negara Indonesia. Tujuannya yaitu agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan politik yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Indonesia terhampar dari Sabang sampai Merauke. Yang kita ketahui bersama, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentuk dari keberagaman suku, adat istiadat, dan bahasa. Dengan kondisi sosial budaya Indonesia yang begitu heterogen, pandangan hidup atau ideologi sebagai dasar negara sangat diperlukan supaya bisa memayungi dan merangkul semua budaya dari berbagai lapisan masyarakat. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan yang dahulu dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara yang sekarang lebih kompleks dikarenakan efek globalisasi. Globalisasi menurut Ahmad M. adalah perkembangan dari segala jenis kehidupan di mana batasan-batasan antar negara menjadi pudar dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya arus informasi menjadi sebuah ciri spesifik dari terminologi globalisasi. Setiap warga negara akan semakin mudah mengakses
dari berbagai belahan dunia manapun dalam waktu yang sangat singkat. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut dapat dikembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima, sebagai sistem filsafat, yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika, yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang membangun jiwa profesionalnya sesuai program studi masing-masing. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan desa, dan bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet pemimpin bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong mahasiswa untuk tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Sekian dari itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.